Jadi awalnya yang sering dikasih oleh-oleh nih dari tante-tante kalau misalnya datang mereka suka kasih teng-teng ini. Nah, kita coba creating juga di sini, terus habis itu kita coba jualin ke warung-warung, kita titipin. Jadi awal mula kita pertama kali bisnis tuh datanya dari situ. Jadi Itu pas you masih masih SD. 2 SD. Iya, kelas Berarti 2 SD. Cece Kristi Kelas 3. 3 SD. Betul. Itu sudah bisa buat ting-ting. Atau Iya. dibantu Enggak, sendiri. mama. Enggak. Jadi nggak Oh pernah ya? dibantu. Bener-bener Wah. jadi kayak Saya jadi pingin ngerasain itu ting-tingnya seperti apa itu ya. Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari yang berbahagia ini saya akan berdiskusi, berbincang-bincang dengan generasi Z. Ya, ini luar biasa. Usianya boleh muda, tetapi jiwa entrepreneurship-nya luar biasa sekali, yaitu Sonia Basil. Makasih Terima ya kasih Pak. ya. Iya, saya yang makasih banget udah diundang untuk bicara di sini untuk sharing sama teman-teman semua. Iya, saya juga terima kasih you dari Jakarta ke sini ya. Kita Iya. bisa podcast dan ya nanti ini Sonia bisa sharing ya. Iya. Ini banyak kan sobat sukses yang masih generasi Z juga yang ingin ya belajar, mendapatkan inspirasi karena banyak sekali yang ingin memulai tapi banyak pikir, Bingung, takut, bingung, iya. ya, idenya juga banyak tapi nggak melakukan apa-apa. Betul. Iya. Iya. Nah ini Sonia ini mulai kecil dengan orang tua memang udah ini ya, udah dididik atau dikasih arahan-arahan bagaimana sih memulai sebuah usaha gitu. Oke, jadi sebenarnya dari kecil itu aku merasa beruntung banget aku punya keluarga yang benar-benar suportif banget. Jadi memang dari kedua orang tua aku, mereka tuh benar-benar push kita mau explore apapun yang kita mau kayak latihan musik, mau kayak latihan lukis, terus habis itu aku juga pernah latihan taekwondo, mau jadi atlet. Jadi benar-benar mereka support banget apapun yang kita mau, mereka benar-benar fully support banget. Mereka tidak membatasi kayak oh kalau misalnya anak perempuan nih harus ini atau anak laki-laki harus gini itu enggak. Jadi kita benar-benar dikasih kebebasan untuk explore. Nah, memang dari kecil kebetulan aku sama Cici dan adik aku benar-benar deket banget. Jadi kita selalu apapun tuh kita cobain bareng-bareng sampai akhirnya ketika kayak mulai semakin besar, terus kita mulai kayak punya pemikiran untuk kadang tuh kita punya waktu itu nggak banyak digunain untuk main game. Jadi mungkin kalau anak-anak lain di luar sana banyak yang main game, kita tuh kebanyakan meluangkan waktu untuk les. Nah kadang kalau udah habis les tuh jadi kayak bingung nih kalau misalnya lagi ada free waktu luang itu mau ngapain. Sampai akhirnya pas ketemu di liburan sekolah itu, aku inget banget itu masih pas SD, kayaknya aku antara kelas 2 atau kelas 3 SD gitu. Nah ini memang kebetulan aku juga grateful banget punya Cece yang bener-bener menurut aku dia itu sosok panutan seorang leader untuk adik-adiknya. Kristi Dia Basil. ya Kristi Basil. Dia ngumpulin adik-adiknya, jadi dia kayak punya pemikiran, punya thoughts. Daripada kita gabut nih kayak kita mendingan ngelakuin sesuatu kayak jualan atau apapun itu gitu. Nah akhirnya waktu itu kepikiran karena kita itu dari keluarga ada turunan Floresnya. Nah terus Maksudnya dari papa itu asal Flores. iya. Betul. Nah terus kebetulan keluarga besar di sana juga tukang kue. Terus kita tuh pas masih kecil suka makanin satu permen gula yang dicampur sama kacang, itu kita sebutnya teng-teng. Oh, iya, jadi teng-teng itu kita kayak kita coba creating sendiri. Jadi awalnya yang sering dikasih oleh-oleh nih dari tante-tante kalau misalnya datang mereka suka kasih teng-teng ini. Nah, kita coba creating juga di sini, terus habis itu kita coba jualin ke warung-warung, kita titipin. Jadi awal mula kita pertama kali bisnis tuh datanya dari situ. Jadi itu pas you masih masih 2 SD. Iya, kelas 2 SD. Cece Kristi Kelas 3 SD. Betul. Itu sudah bisa buat ting-ting.
Atau Iya. dibantu Enggak, sendiri. mama? Enggak, jadi nggak Oh pernah ya? dibantu. Bener-bener Wah. jadi kayak Saya jadi pingin ngerasain itu tintingnya seperti apa itu ya. iya kadang bener-bener jadi nostalgia banget loh. Soalnya itu sebenarnya gampang banget, itu cuma gula dibikin karamelize, Oh ya? tinggal dicampur sama kacang, diaduk, terus kalau udah jadi baru kita cetak, kita Dan di hari potong-potong. pertama waktu berjualan di sekolah itu berarti Enggak, kita titipinnya di warung-warung. Jadi di kita warungnya sekolah. enggak. Jadi bener-bener muter di kompleks Oke. itu kan dulu kalau di Jakarta masih ada warung-warung ya. Mungkin kalau sekarang tuh udah nggak Berjualan ada. atau titip aja? Kita nitip. Jadi konsinyasi. sistemnya nitip. Ha-ha. Jadi kayak kita titipin nanti kalau misalnya jadi mereka Ingat nggak mark up dijual lagi. berapa itu satu bijinya? Ingat. Jadi kalau seingat aku waktu itu masih di 3.000 rupiah. Terus nanti sama mereka dijual lagi di 5.000-an kayak gitu. You punya HPP dihitung nggak waktu itu? Enggak. Enggak ya? Kita kan masih kecil jadi kayak udahlah yang jangan yang terlalu mahal, yang penting Loh, dititip tapi di warung. ting-tingnya seberapa besar kok bisa 3.000 ya? Lumayan sih Oh, sekitar seginian. bukan model kecil, Bukannya besar. kecil. Oke. Jadi kalau Bapak pernah makan permen ting-ting Garuda, ya rasanya kurang lebih mungkin kayak Tapi ini gitu. besar. Ya ini versi gedenya Oh. gitu. Dan di hari pertama kedua itu laku. Awal-awal memang agak susah ya, soalnya kan mungkin kalau misalnya di warung-warung itu biasanya dicari kayak kerupuk atau permen-permen yang murah tuh yang berapa ratus perak gitu. Nah ini kita nitipin kayak gitu, Oke. iya. Tapi ternyata turns out belakangan gitu lumayan. Karena memang mungkin udah sering ditaruh di situ, di display juga, mereka mungkin pemilik-pemilik warungnya juga kasihan ya, ini kita anak kecil gitu nitipin gitu. Akhirnya mereka suka kadang sambil coba tawar-tawarin, sambil bantuin nawarin juga gitu. Iya, iya. Dan sama Cece juga dijual ke sekolah ya waktu itu? Iya, ke teman-teman juga. Laku di sekolah? Iya laku. Nggak malu waktu itu? Malu enggak sih Enggak Pak? ya? Soalnya kayak kita merasa justru pede banget nih. Oh, gitu Soalnya ya? kan nggak ada yang jualan tuh di sekolah. Tapi kayak memang apa ya Dijual rasanya? 5.000 atau 3.000? Kalau sama temen-temen, seingat aku juga 3.000? di 3.000 sih. Oke. Iya. Mereka bisa konsen dong, paruan terus. Bisa sharing sama teman-teman Sharing, ya. iya, kan besar. Kalau sama teman-teman kita sistem PO. Jadi kayak Oh, harus tanya pesan siapa dulu. nih? Iya, siapa yang mau order baru kita catetin Oh, gitu. Soalnya luar kalau ke biasa. teman-teman kan rugi ya kalau misalnya kita bawa Iya, bawa iya. banyak gini terus nggak laku gitu. Oke. Jadi you sama Cece sama adik juga ya? Iya, Jadi di betul. sekolah sudah dikenal ya kalau berjualan ting-ting berarti ya? Iya, benar. Oke. Jadi Itu awal mula pertama kali banget kita masuk ke dunia bisnis, belajar dunia bisnis. iya luar biasa, masih kecil sudah diajarin secara nggak langsung ya dengan orang tua ya. Dan yuk tadi ada cerita mengenai les bermacam-macam itu yang nentukan dari orang tua atau you yang milih? Oh saya boleh les ini gitu. Atau Nggak orang juga. tua yang sudah ngasih jadwal dan you sudah ngikutin gitu? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Jadi kayak ada yang saya memang pilih sendiri, ada yang memang dari orang tua memang kayak kasih daftarnya. Oke. Ini kayak oh boleh nih ada yang ini misalnya kayak ada olahraga, ada taekwondo, ada tenis, ada renang, kamu mau yang mana kayak gitu. Jadi mereka Diambil juga semua sambil waktu itu? Iya, akhirnya Oh. diambil semua. Jadi setelah sekolah pasti kesibukannya banyak waktu itu? Iya, Tapi sempat masih buat ting-ting juga ya? masih. Soalnya Nah. itu biasanya lebih kayak pas waktu liburan Iya. gitu. Jadi bisnisnya itu jalannya cuma pas kita lagi liburan Iya, gitu. iya. Nah Pas ini ada waktu. sobat sukses ya, ini di usia masih demikian muda ya, itu sudah ada jiwa entrepreneur ya, sudah mulai secara nggak langsung kan you sudah mulai dididik bagaimana membuat something yang bisa dipasarkan baik ke warung-warung maupun ke sekolahan gitu ya. Betul. Dan kalau ngomong-ngomong taekwondonya sudah ban apa ini? Aku waktu itu terakhir sampai di Ijo. Wah, hijau itu berarti hampir setengah tahun ya? Iya, hampir. Waktu Oke. itu kebetulan cepet juga rajin kan. Jadi Iya, kayak iya. cepet banget naik levelnya. Oke. Iya, Nah ini iya. teman-temannya Sonia jangan berani-berani tuh sama Sonia. Bahkan Sudah ban teman-teman- hijau loh ini. Teman-teman gak ada yang tahu saya Nah, taekwondo. ini tahu nih sekarang nih. Jangan macam-macam gitu nanti ya. Iya, iya. Nah, itu
dari SD, setelah itu lanjut SMP, SMA gimana? Oke, jadi itu kan tadi yang pas pertama kali kita mengenal dunia bisnis, apalagi yang kayak offline gitu ya, dititipin sistem consignment Ya, gitu. masih belum online ya waktu itu ya. Belum, nggak ada, belum sama sekali. Kayak internet juga masih yang bener-bener masih slow banget gitu. Nah, terus masuk mulai di kayaknya aku SMA awal gitu ya, SMA awal. Nah, kita udah mulai mengenal dunia online. Nah, itu kita jualan tas. Waktu itu tuh lagi tren banget kalau misalnya di sekolah itu kan kita geng-gengan nih. Jadi kalau biasa tuh satu geng misalnya pengennya tasnya kembaran. Modelnya sama, warnanya sama kayak gitu. Jadi tas namanya canvas bag waktu itu bener-bener lagi trending banget. Itu sama Cece waktu itu Mas Ian. Bertiga lagi. Jadi pokoknya kita ketika melakukan sesuatu itu kita selalu bareng-bareng. Jadi makanya itu kayak orang tua kita tuh support banget, tapi mereka bukan yang kayak ngedikte nih, cara kamu jualan tuh harus gimana-gimana gitu. Mereka tuh lebih prefer, mereka support, tapi mereka benar-benar memberikan kebebasan untuk kita belajar sendiri. Biar kita tuh benar-benar berproses. Karena ketika kayak kita di jalan menemukan problem dan kita bisa solve bareng-bareng, itu kita benar-benar belajar dan kita ke depannya tuh jadi tahu kayak apa yang harus dilakuin dan apa yang nggak boleh dilakuin. Tapi kalau misalnya kita cuma didikte nih, kamu kalau jualan harus gini, harus dihitung cost-nya dan lain-lain. Nah itu tuh kita jadi nggak benar-benar belajar gitu. Kita kayak merasa tuh benar-benar terdikte. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk mengambil keputusan pun jadi takut gitu. Makanya aku bersyukur banget punya keluarga yang benar-benar suportif dan kayak kita sendiri yang bertiga tuh saudara saling saling solid gitu loh. Benar-benar kayak saling satu sama lain tuh melengkapi gitu. Ada kemungkinan nggak itu tas-tas itu nanti di belakang layar itu papa mama yang beli gitu? Oh, enggak sih. Enggak ya? Enggak ada. Kan bisa juga itu untuk mensupport anaknya akhirnya melalui pihak-pihak lain untuk membeli gitu ya. Enggak, jadi supaya semangatnya itu tetap on spirit gitu. Bener, jadi mereka tuh benar-benar nggak pernah kalau mau support pun support secara mental. Gitu, atau kayak mentoring kasih pun uang? Enggak. Oh enggak juga? Enggak. Jadi modalnya dari mana? Dari uang jajan kita yang kita kumpulin bareng-bareng untuk kayak beli tas pertama sampai akhirnya kita cari nih supplier pertamanya di mana gitu. Jadi itu kayak beli di mana tasnya? Kita awalnya beli dari orang. Terus habis itu kan kita jual-jualin sampai akhirnya kita kayak merasa, waduh ini kapan untung gede ya kalau misalnya kita beli terus dari orang itu. Terus akhirnya kita coba cari terus sampai ke pabriknya ada di mana nih gitu. Oh ya? Tapi di Indonesia nggak import? Iya, nggak import. Sampai akhirnya kita jadi tangan pertama. Jadi kita yang punya banyak banget reseller dan reseller itu sampai punya reseller kita ya? sampai punya banyak reseller. Jadi kita punya banyak reseller itu dan kita benar-benar bisa kasih mereka harga yang murah. Jadi kita ada yang kayak jual ke reseller, ada yang kita langsung ke customer kayak gitu. Itu sudah melalui Instagram? Udah itu udah online. Iya. Berarti Instagram bertiga gitu ya? Satu Instagram. Enggak dikelola oleh bertiga loh. Dikelola pakai namanya bukan nama Sonia, bukan. Jadi nama brandnya itu sendiri. Itu brand sendiri. Oh, sudah mengenal brand pada saat itu. Iya, mengenal brand secara otodidak. Sampai sekarang masih ada nggak brandnya? Masih ada. Oh ya, dilanjutin? Iya. Enggak, kita udah ngelanjutin karena kan kebetulan sekarang mungkin itu adalah bekal-bekal tuh dari yang tank-tank, dari yang tas kanvas itu yang membekali kita ketika kayak ternyata kita semakin bertumbuh, ternyata kita punya passion yang berbeda-beda. Tapi dengan ilmu-ilmu yang udah kita punya dari kecil itu yang benar-benar membekali kita ketika kita bikin bisnis baru, bisnis sendiri-sendiri ini kita udah punya ilmunya nih. Sudah ada foundationnya fondasinya sudah ada. Betul. Jadi Sania ngelanjutin di university jurusan apa? Nah, kalau aku ngambil di perhotelan. Jadi kayak karena waktu itu basicnya aku pengennya belajar pastry. Memang anaknya sweet tooth, jadi bebe suka banget makan yang manis-manis gitu. Jadi makanya aku decide aku pengen sekolah yang benar-benar belajar pastry-nya, mengenal kayak kue-kuenya gitu. Tapi kayak nggak specifically ngambil di sekolah khusus pastry. Waktu itu aku ngambilnya di manajemen perhotelan karena memang aku merasa kayak kalau secara skill
kita belajar itu memang itu sesuatu yang penting karena itu adalah basicnya. Tapi ilmu manajerial itu juga penting banget karena kalau misalnya kita bisa membuat sesuatu tapi kita nggak mengerti ilmu manajerialnya, itu tuh nanti ketika kita creating bisnis kita nggak bisa creating system kayak gitu. Jadi itu yang menjadikan alasan kenapa akhirnya aku decide untuk ngambil di manajemen perhotelan. Berarti yang diajarkan banyak hospitality kan? Bener, bukan hospitality. hanya di cake-nya Betul, saja. iya. Di situ juga diajarkan cara-cara membuat cake. Itu kan lebih ke chef kan itu. Jadi tuh sebenarnya kalau di perhotelan itu banyak banget, ada yang housekeeping, terus front office, terus ada yang masak, ada yang kue. Jadi benar-benar semuanya juga tuh ada. dipelajari. Iya. Nah tapi dari situ menurut aku itu yang membekali aku banget ketika aku punya customer nih. Walaupun memang aku jualannya kue, tapi aku menerapkan ilmu hospitality-nya apa yang udah aku pelajari, standar-standarnya, SOP-nya, sehingga customer itu tuh jadi loyal. Gitu. Jadi gimana caranya untuk creating loyalty ke customernya atau kayak bikin mereka jadi royal, itu gimana cara kita treat mereka atau servisnya seperti apa, itu yang aku pelajari di hospitality. Jadi setelah lulus dari hospitality baru you membuat kue atau waktu sekolah pun sudah jalan? Kebetulan waktu itu jalannya di 2017, itu aku belum selesai kuliah, itu masih lagi ngurus skripsi. Gitu, Cece berarti sudah di London itu? Iya, justru dia udah mau selesai. Dia udah mau selesai, terus habis itu dia baru mau planning untuk balik ke Indo. Gitu. Nah sambil pas dia udah selesai gitu, aku yang panik. Aku ngerasa kayak ketika dia udah selesai, aku jadi merasa punya apa ya? Aku ke-trigger kayak ketika dia udah selesai, aku juga harus punya plan nih untuk future-nya aku apa gitu. Karena aku mau karena kita dari kecil jalannya selalu berdampingan. Waktu itu Cece sudah ada mau ke arah fashion? Waktu itu dia udah punya satu bisnis brand sendiri yang untuk ready to wear ini. Nah itu dia udah punya. Sedangkan kalau aku tuh waktu itu aku belum punya sama sekali. Jadi memang pas dia balik tuh, jadi kita memulainya sama-sama bebarengan. Gitu. Jadi you juga tertrigger oleh Cece ya. Wah saya juga mesti punya nih apa gitu ya. Iya, nah dia itu you akhirnya gitu. nyari ke arah cake-nya yang dipilih. Iya, karena memang basicnya kan di kue, jadi akhirnya aku tetap creatingnya kue, gitu. Nah tapi untuk kayak aku tahu kenapa aku harus creating brand ini, itu karena problem sih. Jadi menurut aku gini, ketika kita creating sesuatu itu kita nggak bisa cuma creating karena kita merasa kita bisa bikin itu dan kita memang bisa jual itu. Tapi ketika kita memang creating sebuah bisnis atau kita creating sebuah brand, itu harus ada makna di dalamnya. Kayak kenapa kita creating itu, apa solusi apa yang bisa kita tawarkan untuk problem yang ada gitu. Jadi aku berusaha untuk ketika aku creating sesuatu, aku cari tahu dulu problemnya apa. Jadi kayak ketika aku bikin suatu produk ataupun brand ini jadi kayak ada meaningnya, bisa berguna untuk orang lain juga, give impact gitu, nggak cuma kayak sekedar yaudah nih aku bisa creating kue, kamu mau beli nggak kue buatan aku gitu. Karena kalau aku cuma bikin kayak gitu, itu tidak membedakan aku dari yang lainnya. Dari mana you tahu? You survey atau you melakukan apa? Akhirnya you bisa tahu ini yang diinginkan oleh market gitu ya. Itu waktu itu mungkin survei juga sih ya. Tanya-tanya ke relasi, ke teman dekat gitu. Iya betul. Apa sih yang you inginkan kalau mau pesan kue tar gitu? Jadi kayak aku pas sebelum benar-benar launching ini, aku benar-benar kayak memperhatikan banget problemnya tuh apa sih gitu. Jadi kayak aku selalu kayak ngeliat problemnya aku tuh apa, terus habis itu problemnya orang lain apa. Jadi aku bisa kayak lihat benang merahnya. Jadi ketika aku mulai brand itu based on benang merahnya itu. Jadi mulai buat kue itu sudah dikasih brand? Iya. Yang Sonia, brandnya apa? Brandnya Cakeology. Oh, bukan Sonia ya? Cakeology. Kalau Sonia itu dimana akhirnya aku decide untuk ngelakuin personal branding. Gitu. Jadi awalnya sendiri tuh jalannya itu sebenarnya dari
bisnisnya duluan yang jalan, tapi karena memang aku introvert, aku lebih memilih untuk Wah, tetap you di juga belakang introvert layar. ya? Ini ngomongnya Aku panjang introvert. lebar tadi nerocos terus nggak habis-habis itu. Iya. Orang nggak Iya. tahu dikira ekstrovert dong. Iya, tapi kayaknya shifting ya. Jadi Ah, tadinya introvert, terus karena pekerjaan banyak itu iya akhirnya mesti harus banyak bicara komunikasi. mesti Ya, banyak komunikasi dan ya. itu merubah personality aku dari introvert jadi extrovert Oke, gitu. oke. Makanya ini juga mungkin satu message juga untuk teman-teman semua, jangan Yes. pernah mengotak-ngotakan diri kalian karena once kalian mengotakkan diri kalian kayak kalian bakal cuma terpaku di situ doang. Yes, Tapi setuju. makanya itu waktu itu aku merasa aku nggak berkembang karena aku selalu memberikan excuse kalau aku itu introvert. Ya. Jadi aku nggak bisa di depan layar, aku nggak layak untuk kayak tampil di depan umum, aku nggak layak untuk do public speaking. Ya. Sampai akhirnya aku decide ketika aku melakukan personal branding ini, terus habis itu mulai kayak ada tuntutan-tuntutan pekerjaan. Nah di situ tuh mulai ada kayak bagian diri yang aku rasa kayak ada yang menerima dan ada yang tidak. Ada yang merasa kayak ini bukan kamu, tapi di Ya. satu sisi kayak aku harus ngelakuin ini Ya. gitu. Nah tapi kayak ternyata ada drive line nih ketika aku creating tim itu yang menginspire aku untuk melakukan apa yang udah di luar kemampuan aku Oke. gitu, which is kayak yaudah aku harus kayak go big karena aku nggak mau cuma mikirin diri aku doang, tapi aku mikirin tim aku. Ketika orang-orang ini join ke aku nggak mau mereka cuma kerja tuh berdasarkan oh yaudah karena ini kerja gitu, kayak aku nggak mau mereka tuh jadi robot. Tapi ketika kayak mereka join ke tim aku, mereka bisa bener-bener grow, bisa bener-bener belajar dan kayak nggak cuma aku yang berkembang, tapi tim aku pun juga ikutan berkembang. Ya. Itu yang ngedrive aku untuk akhirnya bisa jadi sekarang ini. Oke. Nah itu sobat sukses itu Sonia sudah membuktikan dia meskipun dari sisi pengetesan atau apapun omongan orang bahwa Sonia itu introvert, tapi dia sudah bisa membuktikan. You tadi lihat cara ngomongnya aja, kalau orang dengerin sudah pasti ngomongnya ekstrovert gitu ya. Jadi jangan mau you punya nasib diramal atau ditentukan oleh pihak-pihak lain ya. Tentukan diri Anda sendiri, apa yang you impikan, you kejar. You polish apa yang kurang, apa yang ilmu yang mesti harus dipelajarin, apa ilmu yang harus dilatih. Latih terus sampai you menjadi expert di bidangnya dan akhirnya you bisa membuat dunia terkagum gitu ya. Iya. Seperti akhirnya Sonia juga membuat cake yang akhirnya cake itu bisa punya cerita gitu. Punya cerita. Itu mulai 2018. Yang bener-bener ketika sebenarnya menurut aku gini, ketika aku menjalankan dari 2017 ini tuh aku selalu merasa ketika aku mengerjakan sebuah kue itu selalu ada pelajaran baru, selalu ada cerita di balik kuenya. Itu sudah komersial, sudah melayanin pelanggan. Itu udah melayani, udah. Jadi Sonia nggak pernah kerja di hotel atau kerja di perusahaan lain? Waktu itu aku pernah kerja di hotel hanya untuk internship doang sih. Oh, magang. Magang. Berapa lama? 6 bulan waktu Di Jakarta. itu, di Bali. Dan 6 bulan itu you pindah-pindah dong? Nggak hanya di pastry aja dong? Bahkan aku basicnya bukan pastry. Oh ya? Iya, jadi waktu itu aku ngambilnya di servisnya. Oke. Jadi waktu magang you nggak ada hubungan dengan Gak ada cake? sama sekali, makanya. Karena Ya, soalnya ya. menurut aku ketika magang itu kan waktunya untuk kita bener-bener belajar nih, untuk kita bener-bener Tentang explore. manajemen atau Betul. apa yang you pelajarin dari sisi magang itu? Yang dari magang itu aku belajar banyak banget. Jadi kayak pertama dari mentality-nya kita, gimana kayak kita tuh harus siap, apalagi yang namanya kita ketemu sama customer langsung ya kan, kita juga nggak pernah bisa prediksi moodnya mereka seperti apa, atau mereka tuh sebenarnya mau apa. Kan kadang ada yang tidak bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi pikirannya mereka secara jelas. Jadi itu tuh bener-bener unpredictable banget. Terus belum lagi juga ada masalah-masalah di luar kita gitu. Jadi kayak di situ aku bener-bener belajar gimana caranya kita tuh manage mental kita juga, biar ketika kita handling mereka itu kita tuh bener-bener bisa tetap tenang, bisa tetap kayak menurut aku tuh kita tuh mature enough untuk
aware sama diri kita, gimana caranya kita kontrol. Mungkin ketika ada orang yang marah sama kita tuh rasanya pengen defensif nih. Tapi kayak ketika di situ aku belajar untuk kita nggak boleh defensif, mau itu salahnya mereka atau itu salahnya kita, tetap minta maaf dulu nih. Karena ketika kayak kita bener-bener punya awareness itu untuk kayak kita yang bener-bener maju duluan dan kita yang menetralkan keadaan, semua itu bakalan jadi netral. Kayak gitu. Masa pandemi di awal-awal terpengaruh nggak? Di awal 2020? Pas awal-awal itu pasti sempet ya. Maksudnya kan karena ada perubahan nih, ada perubahan lifestyle. Nah tapi kayak di situ saya berusaha untuk adaptif. Nah di situ makanya ketika kayak pandemic itu, menurut saya juga nggak terpengaruh, bahkan saya malah naik omsetnya. Jadi di setiap kue itu pasti punya cerita yang unik-unik. Nah jadi dari kuenya itu, cerita-ceritanya itu aku ceritain di TikTok gitu. Jadi ceritanya itu bukan sifatnya personal, tapi aku menceritakan kisahnya orang lain karena menurut aku itu lebih impactful dan itu lebih meaningful.